Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Ambil tempat yang terbaik untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan iman Bapak Ibu dimanapun berada. Mari tundukkan kepala. Kami mengucap syukur untuk tempat dan dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Tuhan yang hadir, yang memberkati kami, yang memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Selidiki setiap kami. Ampuni kesalahan dan kekurangan juga kemelesetan kami Tuhan. Kepadamu kami datang saat hari ini. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Kami datang saat hari ini Tuhan, di hadapan kekudusan-Mu. Ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Semua kesalahan ku mau selesaikan
agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, ku serupa seperti semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Sebelum menghadap tahta-Mu, sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Selidiki setiap kami, ya Bapakku, Kaulah tujuanku hidup, hanya bagimu hidupku, ya Bapa. Semua yang terbaik bagimu, Allahku. Kau yang pedulikan hidupku, Kau yang selamatkan aku. Terima kasih ya Bapakku, Engkau baik bagiku. Kau tebus aku, Kau berikan nyawamu untuk ganti hidupku. Ku bersyukur selalu, hidupku bagimu, pengabdian kami bagimu ya Bapakku. Ini kebanggaan kami Tuhan, dapat mengabdi kepada Engkau, Raja segala raja, Raja segala raja. Segala yang terbaik bagimu, terimalah sembah kami Tuhan. Nikmati hidup kami Tuhan, nikmati hidup kami Tuhan, yang berkenan, yang sempurna, yang terbaik kami bawa bagimu. Kami rindu persembahkan yang terbaik untuk Engkau dan kerajaan-Mu, karena Engkau terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami yang hina ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami, kami kembalikan seluruh hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu, semua ini milik-Mu, semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untuk-Mu, semua ini milik-Mu, semua ini milik-Mu, semua ini milik-Mu, semua ini milik-Mu
Kau ciptakan untukmu. Terima kasih ya Bapakku. Ini persembahan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga dirimu Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untuk. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Oh, semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Katakan semua ini. Semua ini milik-Mu. Ya. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Ya Tuhan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu Tuhan.
Kau ciptakan untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami sangat menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami, bahkan hidup kami sendiri adalah milik-Mu Tuhan. Ingatkan kami senantiasa bahwa kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu. Semua itu bukan milik kami, tapi milik Tuhan yang harus kami pakai, memuliakan Tuhan selama kami tinggal di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil serta dieksekusi hari ini oleh pemerintahan Indonesia, kita melihat ada hal yang ingin ditunjukkan oleh mereka. Ya. Pemerintahan Indonesia saat ini dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin membuktikan kepada semua warga bahwa janji-janji kampanye mereka ingin mereka tuntaskan. Itu terlihat sekali dari kebijakan dan hal-hal yang dieksekusi setiap hari secara berkesinambungan. Ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ingin berakhir dengan baik. Mereka ingin memastikan bahwa semua program-program itu berakhir dengan baik. Tidak ada yang tersangkut. Itu yang saya amati Bapak Ibu. Misalkan bagaimana Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya itu mengambil perusahaan-perusahaan tambang yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing sekian lama. Misalkan ada Blok Mahakam, ada Blok Rokan, ada Chevron. Semua diambil 100% oleh Indonesia yang selama ini selama puluhan tahun, ada yang 50, ada yang 70 tahun, ada yang 90 tahun dipegang oleh asing. Tetapi sekarang 100% dikuasai oleh Indonesia. Dan hal lain lagi adalah bagaimana di masa pemerintahan ini PT Freeport sahamnya itu dikuasai oleh Republik Indonesia mayoritas. 51, sekian persen, saya tidak tahu berapa komanya, tapi yang saya tahu 51, sekian persen. Lalu prestasi-prestasi lain itu membangun infrastruktur se-Indonesia. Presiden berpikir kalau infrastruktur tertata, terbangun dengan baik, maka ekonomi akan lancar. Hasil bumi dari wilayah-wilayah yang terpencil itu bisa dibawa dengan cepat, tentu dengan ongkos yang sangat murah. Bagaimana infrastruktur dibangun. Untuk di DKI kita melihat ada MRT, ada LRT. Satu pencapaian yang menurut saya pekerjaan yang bagus sekali. Bahkan pada Januari 2020, Presiden Jokowi melarang mengekspor biji nikel yang masih mentah. Yang selama ini diekspor begitu saja. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, biji nikel harus diolah setengah jadi dulu, baru bisa diekspor. Bayangkan Bapak Ibu, untuk mengolah setengah jadi biji nikel itu sudah membuat nilai semakin bertambah. Yang kedua, sudah pastilah membuat tenaga kerja semakin banyak, lowongan tenaga kerja semakin banyak. Ini pencapaian yang sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Banyak lagi hal-hal yang ditunjukkan dan dibuktikan oleh pemerintahan ini untuk membuktikan bahwa mereka ingin finishing well. Ya. Dan baru-baru ini kita melihat bagaimana PON di Papua. Saya menyaksikan opening dan closing daripada PON Papua ini sungguh menggetarkan hati. Ya. Saya beberapa kali mengunjungi Papua, tidak menyangka di tahun 2021 ini event akbar yang begitu megah openingnya, closingnya dan segala macam membuat seluruh orang yang berpikiran logis, yang menggunakan nurani tersentuh dan menangis. Ini adalah prestasi yang membanggakan. Bapak Ibu sekalian, pemerintahan ini sadar betul bahwa masa jabatannya itu berbatas. Tidak selama-lamanya.
Itulah sebabnya pemerintahan ini terlihat sekali ingin berakhir dengan baik, ingin finishing well. Mungkin di tahun 2024 sesuai dengan amanah konstitusi, Bapak Ibu sekalian. Walaupun memang harus kita akui semuanya belum sempurna, masih ada yang kurang. Tetapi niat yang kuat dibuktikan untuk finishing well. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di bumi ini berbatas. Akan berakhir di suatu titik yang namanya kematian. Tidak mungkin selama-lamanya. Menurut keyakinan dalam berbagai agama, akan ada penghakiman terakhir atau penghakiman akhirat ya, di mana semua manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya selama dia hidup di bumi. Semua agama mengajarkan hal itu, bukan hanya agama Kristen. Semua agama juga mengajarkan yang jahat akan masuk neraka, yang baik akan masuk surga. Dan itu diajarkan oleh agama-agama samawi di Indonesia ini, apa dan di mana tempat manusia itu nanti setelah dia berakhir dari bumi, surga atau neraka. Nah, ajaran-ajaran dalam agama perihal hal ini sudah seharusnya membuat manusia itu sadar, berhati-hati dalam hidupnya. Namun dalam pengamatan saya, Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang tidak memikirkan ajaran ini, walaupun agamanya sendiri mengajarkan hal itu. Ada, cuek, tidak peduli. Sering ke rumah ibadah, tapi cuek akan hal ini. Misalkan dia seorang pengusaha, bukan hanya pengusaha, politisi juga. Pernah menjadi seorang pejabat, bahkan yang sudah pensiun. Di masa tuanya, hartanya sudah banyak. Sudah tidak kekurangan lagi. Karena apa? Pejabat, pengusaha, dan segala macam. Sudah tidak kekurangan apapun. Sebenarnya Bapak Ibu, masa tua itu adalah masa yang tepat bagi dia untuk menebus banyak kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat dalam perjalanan hidupnya. Sehingga kalau dia menggunakan masa tuanya untuk membereskan dirinya, dia punya modal untuk menghadapi pengadilan terakhir. Namun hal ini tidak terlihat. Justru di masa tuanya, sebagian orang-orang yang saya sebut seperti tadi itu masih sibuk ngurusin politik yang tidak jujur, politik yang tidak bersih. Saya tidak mengatakan politik tidak jujur atau tidak bersih, tetapi itulah politik. Dikendalikan oleh orang-orang yang tidak jujur, dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bersih hatinya. Jadi politik itu tidak jujur kelihatannya dan tidak bersih. Di masa tuanya bukannya sibuk membenahi diri, tetapi masih sibuk melakukan strategi-strategi untuk merebut kembali kekuasaan. Dengan menempatkan orang-orang yang bisa dia atur. Bila suatu saat nanti orang itu menang, terpilih, katakanlah menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, dia bisa atur. Sebetulnya apa lagi yang mau dia atur? Udah tua. 70 lebih. Orang Medan bilang cicap lebih. Hampir pekcap. Ada yang pekcap lebih. Tetapi dia tidak membereskan dirinya. Padahal secara jasmani dia sudah tidak kekurangan apa-apa. Anak-anak sudah mandiri. Terlihat sekali. Orang-orang seperti ini tidak ingin hidupnya itu berakhir dengan baik. Tidak ingin finishing well. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ternyata hal yang sama terjadi juga di organisasi yang mengatasnamakan Tuhan. Seperti gereja. Pelayanan-pelayanan kerohanian. Tidak sedikit dari pribadi-pribadi yang berkecimpung di gereja, di lembaga pelayanan, organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Tuhan. Tidak sedikit yang bad finishing. Buruk finishing, akhirnya itu not well, tapi apa? Bad. Buruk sekali. Dan dalam pengamatan saya membaca buku, menyaksikan, bukan hanya satu orang saja. Bukan hanya dua orang saja. Dari para rohaniawan itu yang mengakhiri hidupnya dengan keadaan buruk.
Ada beberapa rohaniawan yang sudah punya nama berkelas internasional, mendapat pengakuan dari dunia internasional perihal pelayanannya, diakui kepintarannya berkhotbah, kepintarannya mengajar, kepintarannya berapologetik, diakui di dunia. Ketika yang bersangkutan mati, terbukalah semua hal-hal buruk yang tertutup selama ini. Yang selama ini terselubung. Dia mampu menyembunyikan semuanya. Ketika dia mati, terbuka hal-hal yang buruk itu. Namun ada juga ya hamba-hamba Tuhan yang berkelas internasional yang finishing well ya. Salah satu adalah Billy Graham. Bagaimana beliau menjaga hidup, kesucian hidup. Sehingga dia berakhir dengan sangat baik. Dia pulang ke rumah Bapa dengan sangat baik. Ada juga saat masih hidup, ya, saat dia masih hidup, terbuka semua hal-hal buruk dalam hidupnya, perihal yang terselubung selama ini, ya. Kalau saya menyebut nama Bapak Ibu tidak bermaksud menghakimi, ini hanya contoh dan pasti Bapak Ibu tahu. Siapa yang tidak kenal penulis buku 100 tokoh iman yang hebat, yaitu Robert Liardon. Dia menulis buku, dia mengamati 100 tokoh iman di zamannya, bagaimana mereka hidup serius, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, untuk menjadi dorongan bagi dirinya dan semua orang pendengarnya saat berkhotbah. Mari mencontoh 100 tokoh iman ini. Terkenal sekali. Dan apa yang terjadi? Saat dia masih hidup, terbukalah sesuatu yang tidak kita sangka bisa dilakukan oleh seorang yang mengatasnamakan Tuhan, yang sering berbahasa roh, yang berkata Allah hebat, Allah dahsyat, Allah luar biasa, yang sering berkata Allah itu suci, kudus. Ternyata dia melakukan hal yang sebaliknya. Saudara, mengatakan semua hal di atas, jujur saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, hanya mengangkat fakta-fakta saja. Tujuan saya mengatakan itu supaya kita semua berjaga-jaga. Saya bukan hakim, saya tidak dipanggil menjadi hakim. Saya dipanggil menjadi saksi, bukan hanya lewat ucapan. Menjadi saksi lewat ucapan, ngajar itu jauh lebih mudah. Saya berjuang menjadi saksi lewat perbuatan. Justru ini yang lebih sulit, sering jatuh, tapi harus bangun. Jadi lagi sekali mengatakan hal ini, tidak ada maksud menghakimi siapapun ya. Hanya mengangkat fakta. Supaya kita semua berjaga-jaga Bapak Ibu. Waspada. Sebab hal-hal yang saya sebut tadi bisa menimpa siapa saja. Ya. Apakah kita pendeta, gembala sidang, ketua sinode, rektor, ketua STT, pejabat, pengusaha, semua bisa menimpa siapapun. Sebaiknya kita harus berhati-hati. Suatu saat kita semua akan dihakimi. Ya. Semua kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Percayalah, banyak sekali catatan-catatan Alkitab bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan. Dan pada pengadilan terakhir itu Bapak Ibu, waduh, itu semua terbuka. Tidak ada yang terselubung. Di sana putusannya itu pasti adil, ya. Bukan seperti di beberapa pengadilan-pengadilan yang kita baca di media cetak, ya, ataupun di televisi. Pengadilan Tuhan itu sungguh adil. Yang salah pasti salah, yang benar pasti benar. Oleh karena itu kita harus memperbaiki diri kita selama kita masih hidup di bumi ini. Finishing well bisa diartikan sesuai dengan konteksnya ya. Apa sih konteks dari finishing well itu? Bisa kita artikan ya sesuai dengan kebutuhan. Apakah konteksnya itu kita kaitkan dengan bisnis, dengan jabatan pemerintahan, dengan pelayanan, semua bisa kita artikan ya. Karena finishing well itu artinya berakhir atau mengakhiri hidup dengan baik dan benar. Dalam khotbah ini, finishing well yang saya maksudkan di sini adalah konteksnya itu untuk orang percaya, untuk orang Kristen. Bagaimana orang percaya, apalagi yang sudah terlibat dalam pelayanan, finishing well, berakhir dengan baik. Apapun profesinya, sekali lagi, mau pendeta, mau gembala sidang, mau ketua sinode, mau ketua
STT, mau pembicara internasional, pengusaha, pejabat, dan lain-lain. Semua diharapkan finishing well. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, Paulus menulis surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu siapa itu Paulus, yang sebelum di dalam Kristus namanya Saulus. Bagaimana dia berjuang mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil. Dia bukan hanya cakap mengajar, tapi dia juga berjuang untuk memberikan contoh dan teladan. Itulah sebabnya dia berani berkata, ikuti teladanku. Mengapa Paulus berani berkata demikian? Karena memang niat dalam hidupnya tidak ada yang lain selain mengabdi sepenuhnya kepada Kristus. Pemahaman Paulus mengabdi kepada Kristus bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi merasakan penderitaan Kristus yang harus menjadi teladan bagi sesama. Itu yang diperbuat Paulus. Dan di dalam mewujudkan semua itu, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, dia tidak membayar keputusan itu dengan harga yang murah dan mudah. No. Dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Berapa kali dia didera, dicambuk, dipatok ular. Kapalnya terombang-ambing, diasingkan, dihina, kekurangan makan, sampai harus menjual tenda. Apa yang dia yakini, dia kerjakan terus, day by day. Setiap tahun dia bertahan. Maka di akhir hidupnya, dia mengingatkan anak rohaninya yang bernama Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Paulus, finishing well, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai orang percaya, pengikut Yesus Kristus, apa sih yang harus kita ketahui, kemudian kita lakukan, supaya kita bisa finishing well, mengakhiri hidup sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan. Apa sih yang harus kita ketahui? Nah, setelah kita ketahui, kita lakukan dong. Ya, jangan cuma diketahui doang, lalu berargumen, berdebat. Aku tahu, kamu nggak tahu. Jangan begitu. Tidak sedikit orang Kristen hanya sebatas tahu. Ketika dia harus melakukan, aduh mak, berat ini melakukan. Dia tidak melanjutkan untuk melakukan, hanya sekedar tahu, akhirnya debat. Debat tidak menghasilkan sesuatu yang bermuara kepada finishing well. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui dan kemudian kita lakukan supaya kita bisa berakhir dengan baik, finishing well. Yang pertama, kita harus mengetahui seperti apa dan seperti siapa bentuk kehidupan dari finishing well yang diharapkan Allah Bapa. Kita harus tahu dulu tuh. Misalkan kalau Bapak Ibu tahu istilah manual book atau blueprint, itu menjadi acuan sebuah pekerjaan dilakukan. Ketika pekerjaan itu dikerjakan tidak sesuai dengan blueprint, maka dia harus diulang. Ketika diaudit, wah ini tidak sesuai dengan blueprintnya, harus diulang. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin bisa finishing well seperti yang Allah Bapa kehendaki kalau kita tidak pernah tahu apa sih wujud, apa sih bentuk dari sebuah finishing well yang Allah kehendaki. Mesti tahu dulu. Kalau enggak mungkin. Nah, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Maka jawabannya adalah wujud atau bentuk kehidupan yang finishing well itu seperti teladan hidup Yesus Kristus.
Bagaimana Yesus Kristus menjalankan hidup selama dia di bumi 33,5 tahun, lebih kurang atau 34 tahun. Itulah wujud finishing well yang Allah kehendaki. Bukan yang lain. Sekali lagi, bukan yang lain. Tapi Paulus gimana Pak? Ya oke juga. Tapi yang paling utama itu adalah Yesus Kristus. Nah, apa yang saya katakan ini, yang pertama, ini memiliki latar belakang historis dari rancangan semula sejarah penciptaan manusia, yaitu perihal Selem Demut. Bapak Ibu sekalian, di Gereja Suara Kebenaran Injil ini, kami membangun teologia yang dimulai oleh ketua sinode kami, Bapak rohani kami, dari sini nih. Sehingga teologia itu tidak berkembang sesuka hati orang yang menafsirkan. Kami menafsir, kami membuat pengertian, tapi tafsir dan bentuk pengertian itu berawal dari Selem Demut dan berakhir juga kepada Selem Demut. Dalam Kejadian 1, Kejadian 2, dan Kejadian 3. Jadi apa yang saya katakan bahwa Yesus Kristus itulah bentuk dan wujud sebuah kehidupan yang finishing well, ini memiliki historis sejarah penciptaan manusia pada rancangan semula. Perhatikan lagi Kejadian 1, 26, dan 27. Ini Pak Holan kalau khotbah ayat itu teh muncul maning. Lah iya Bapak Ibu. Saya tidak mau mengajar itu menurut logikaku sendiri lalu berkembang kemana-mana. Saya mau teologi saya itu memiliki ending. Endingnya kemana? Kejadian 1, Kejadian 2, dan Kejadian 3. Apa itu? Tempat yang kekal. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ada kata gambar dan rupa di situ, jelas. Kata kerja yang digunakan di situ bukan bara, tapi asa. Itu jelas. Allah mengharap manusia itu segambar, serupa dengan dia, seselem dan sedemut dengan dia. Nyaho tak? Tenyaho. Saya lanjutkan lagi. Di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tidak ada kata rupa dalam ayat 27. Apa maksudnya? Nah Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras atau buku-buku beliau penjelasan perihal Selem dan Demut dengan lebih lengkap. Adam diharapkan mencapai Demut. Tetapi ketika Adam bertaruh, ada sarana bagi dia untuk mencapai Demut, yaitu jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam gagal. Adam tidak mewariskan bentuk hidup, gaya hidup, finishing well, seperti yang Allah Bapa kehendaki. Jadi yang pertama, teladan finishing well itu adalah Yesus Kristus. Itu punya latar belakang historis, sejarah, rancangan semula. Yang kedua, memiliki peristiwa nyata. Bagaimana Yesus hidup menebus kegagalan Adam. Peristiwa nyata. Bagaimana seorang anak Allah yang memiliki fasilitas, punya segala-galanya. Dia bisa meminta kepada Bapaknya, bahkan meminta kepada malaikat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi dia tidak lakukan untuk membela dirinya ketika dia mengalami kesulitan. Bapak Ibu sekalian, ini memiliki peristiwa nyata. Yesus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dia tidak mau hanya sekedar keluar dari persoalan lahiriah jasmani yang pada waktu itu hendak ditangkap. Dia pergunakan kuasanya, fasilitasnya, keluar dari persoalan, keluar dari masalah, tapi juga keluar dari kehendak Allah. Dia nggak mau. Dia bertahan. Dia ingin apapun yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah, apapun yang terjadi. Jadi memiliki peristiwa nyata. Yang ketiga, apa yang saya katakan di awal, bahwa teladan finishing well itu adalah hidup Yesus Kristus. Ini memiliki bukti estafet hidup dari para rasul dan orang percaya jemaat mula-mula. Ada yang meneruskannya. Paulus, 12 rasul, dan jemaat mula-mula yang ditulis dalam kisah para rasul. Bagaimana mereka menyambut bukan hanya ajaran Yesus, tapi gaya hidupnya.
Itulah sebabnya di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26 ya. Untuk pertama kali mereka disebut apa? Kristen. Bukan beragama Kristen, tapi Kristen. Mengapa disebut Kristen? Karena orang-orang di Antioquia melihat sekelompok orang ini hidupnya itu to be like Christ. Makanya disebut Kristen. Kalau kita mah hari ini tunjukkan KTP agama Kristen. Ya nggak apa-apa sih. Tetapi lebih daripada itu. Kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Jalan hidup yang kita pilih untuk mengikut jejak Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, teladan hidup finishing well itu Yesus Kristus. Walau banyak tokoh-tokoh Alkitab PL yang baik, ya. Banyak. Orang-orang Yahudi dalam PL itu banyak. Namun teladan kita bukan mereka. Yesus Kristus. Mereka teladan yang baik, oke. Tapi teladan yang sempurna sudah datang. Mereka tidak sempat melihat atau mendengar atau diajar seperti apa bentuk kehidupan Yesus Kristus di bumi. Mereka tidak sempat mendengar atau diajar. Yang sempurna sudah datang. Misalkan begini, Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Memulai jejak pengenalan akan Allah. Itu dibaca oleh nabi-nabi ya. Dibaca oleh Daniel, dibaca oleh Obadjah, oleh Habakuk. Tapi Musa tidak sempat membaca tulisan nabi-nabi ini karena apa? Udah keburu mati, dilengkapi. Tuh. Kita membaca tulisan Musa, kita membaca tulisan nabi-nabi, kita membaca Injil. Tetapi para nabi PL ini tidak sempat membaca tulisan Injil. Mereka tidak mendengar bagaimana kisah hidup teladan hidup sempurna yang berakhir finishing well itu seperti Yesus. Jadi kita bukan bermaksud meniadakan Daud, Abraham, Musa, Yusuf, Yakob. Bukan. Yang sempurna sudah datang. Yesus Kristus. Jadi anak-anak muda, kalau boleh saya saran dari gereja apapun, berhentilah mengatakan kita adalah generasi Daud, generasi Daniel, generasi Yosua, generasi naon deui teh. Berhenti. Kamu tuh orang perjanjian baru, orang Kristen, orang Batak, Indonesia. Kamu tuh generasi Yesus Kristus. Kalau boleh saya saran, lawang Daud aja ingin melihat Yesus kok. Semua mereka ingin melihat Yesus, cuma mereka tidak sempat. Udah keburu mati. Saran, kalau diterima monggo, kalau kagak mah ya monggo juga. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa teladan hidup finishing well itu like Jesus Christ, ya, bagaimana dia hidup, yang kedua, maka kita harus berani jujur mengevaluasi diri kita saat ini di usia sekarang nih. Kayak saya usia 48, si capek orang Medan bilang. Kita harus berani secara jujur mengevaluasi diri kita, ya. Tadi saya katakan apa yang harus kita ketahui lalu lakukan supaya kita bisa berakhir dengan finishing well. Nah, setelah kita tahu wujud bentuk hidup finishing well itu seperti Yesus Kristus, evaluasi diri. Jangan cuma sekedar tahu, bos. Ya, debat kiri, debat kanan. Aduh, stop deh. Soal teologi, semua orang bisa membangun teologi. Tapi yang paling berat adalah mengikuti jejak Tuhan Yesus, dan itu menjadi konsentrasi kita setelah kita tahu. Makanya saya mengatakan yang kedua, kita evaluasi diri kita saat ini. Yang pertama, sebagai seorang pengusaha Kristen, bagaimana kita menjalankan hidup selama ini? Keberhasilan kita di mata manusia yang ditandai dengan aset, harta, kekayaan yang banyak. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua diperoleh sesuai dengan teladan hidup Yesus Kristus? Harus tanya. Saya usia 50. Saya seorang pejabat ini misalkan. Jabatanku ini. Tapi kekayaanku 50 miliar. Yang sebetulnya mustahil terjadi. Evaluasi. Saya pengusaha. Usia saya 50 saat ini. Kekayaanku ratusan miliar bahkan triliun. Evaluasi. Apakah semua itu didapat dengan cara yang benar?
Kalau tidak ada rohaniawan yang mengingatkan engkau di gereja tempat engkau beribadah, padahal engkau melakukan dengan cara yang tidak benar, itu gawat loh. Gawat benar. Makanya dengar ini untuk membuat jantungmu ngeri-ngeri sedap sedikit. Iya, semua akan ditinggalkan kan? Tidak ada yang bertahan, semua akan ditinggalkan. Evaluasi. Ya. Memang itu harus kita evaluasi ya. Kalau dulu kita melakukannya begini, begitu, evaluasi. Apakah semua itu didapat sesuai dengan teladan hidup Yesus Kristus? Evaluasi. Yang kedua, sebagai seorang pejabat Kristen, ya, apakah itu PNS, ASN, Polri, TNI, eksekutif, legislatif, yudikatif, apapun itu ya, pejabat Kristen yang sering ke gereja dengar khotbah, bagaimana kita menjalankan hidup kita selama ini? Sebagai seorang aparat negara, di tangan kita ada undang-undang. Kita bisa eksekusi undang-undang itu. Kita bisa plesetkan menurut maunya kita. Karena apa? Negara memberi wewenang, hak diskresi kepada kita. Bagaimana kita menjalankan kuasa yang diberikan negara kepada kita sebagai orang Kristen? Apakah kita menjalankannya dengan baik dan benar? Atau jangan-jangan maaf ya, kita curang. Kita mempelesetkan jabatan untuk terima suap, terima sogok dan segala macam. Tidak pusing kebenaran. Aduh masa bodoh lah, apa sih? Kebenaran-kebenaran, apa sih itu? Hah? Oh jangan main-main Bapak Ibu. Bener-bener. Seberapa banyak pun hartamu, mati, engkau pasti mati. Percaya sama saya. Nggak mungkin engkau hidup selama-lamanya, mati. Dan di situ baru engkau akan takut, ngeri. Berjumpa dengan Tuhan yang adil itu. Karena apa? Sejak di bumi kita tidak melatih untuk bertemu Tuhan lewat cara berdagang yang baik, menjabat yang baik, lewat cara berbisnis yang jujur. Itu cara untuk bertemu Tuhan. Ya berdoa sih oke, puasa sih oke, nyanyi nyembah ya. Kayak adik saya Roy Sinaga tadi kan, semua ini. Wah mantap kali, saya sampai angkat tangan merasakan hadirat Tuhan. Bagus. Tapi yang lebih penting dari itu adalah berbuat baik, berbuat benar, berani jujur. Ini salah satu cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang ketiga. Tadi pengusaha, pejabat, sekarang pendeta nih. Sebagai seorang rohaniawan, pendeta, gembala, jemaat, ya gembala jemaat maksud saya, ketua sinode, ketua STT apapun, bagaimana kita menjalankan pelayanan selama ini? Evaluasi. Benarkah sesuai dengan teladan hidup Yesus Kristus? Benarkah kita melakukan sungguh-sungguh apa yang kita khotbahkan? Atau benarkah kita tidak mencintai dunia seperti khotbah kita? Atau benarkah hasrat kita itu hanya surga, langit baru dan bumi yang baru, seperti yang sering kita khotbahkan? Kita evaluasi. Apakah jemaat kita ajar, kita berdayakan, kita beri teladan untuk finishing well like Jesus Christ? Atau jemaat itu kita jadikan sebagai objek untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Bisa? Bisa. Jemaat itu polos, lugu. Kita bisa arahkan kemanapun, mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini harus menjadi evaluasi kita, ya. Yang pertama tadi kita sudah menemukan dong, seperti apa sih wujud dari finishing well itu, Yesus Kristus. Yang kedua evaluasi dengan jujur, harus terbuka, harus terbuka. Kalau kita menemukan sesuai dengan profesi kita, bidang kita, hal-hal yang sudah kita lakukan, tapi nanti membawa kita tidak finishing well, ya kita harus melakukan sesuatu perubahan. Jangan bertahan di situ. Jangan nanti waktu mati baru terbuka dosa-dosanya semua. Seperti pakar apologet internasional. Saya nggak mau sebut nama lah. Ngeri dengernya. Ajarannya itu mendunia, dihormati orang, termasuk saya. Kalau saya sebut nama Bapak Ibu pasti tahu, tapi nggak mau sebut nama saya. Nah, kalau kita sudah melakukan evaluasi, kita mendapati hidup kita sesuai dan sudah mengarah kepada teladan hidup Yesus Kristus yang finishing well itu, bagus. Bagus.
maka kita harus pertahankan dan tingkatkan. Namun, evaluasi itu kan mesti jujur. Audit itu nggak bisa dibayar. Audit badan pemeriksa keuangan atau badan audit apapun yang bisa dibayar itu jangan dicontoh. Itu pasti bukan audit yang benar, bukan evaluasi yang benar. Auditor bayaran. Suatu saat engkau akan mempertanggungjawabkan dirimu. Proyek yang kau audit tidak kau laporkan dengan jujur, tidak kau pertanggungjawabkan dengan jujur kepada negara. Uangmu banyak. Ntar kalau kau nggak bertobat ya, tunggu di pengadilan Tuhan nanti. Tapi sebagai orang yang mengasihi semua orang, masih ada waktu kita bertobatlah. Hentikanlah evaluasi atau audit yang bohong-bohongan itu. Kita harus lebih berani sekarang, bukan cuma teori. Zaman post-truth ini orang ingin lihat bukti. You ngomong begini, you lakukan nggak? You ngomong begini, you lakukan nggak? Jangan cuma ngomong. Nah, kalau kita mendapatkan, kita evaluasi diri dengan jujur. Kita merenung, kontemplasi, Tuhan. Periksa aku, temukan aku seperti apa Tuhan. Seperti kalimat yang sering kita dengar dari gembala senior kita. Periksa aku Tuhan. Nah kalau kita mendapati di usia sekarang, hidup kita jauh dari teladan hidup finishing well itu, maka ada yang ketiga yang harus kita lakukan. Setelah kita mengetahui keberadaan kita saat ini masih jauh dari kehendak Allah Bapa untuk berakhir dengan baik atau finishing well, maka lakukanlah perubahan total. Perubahan keras. Saya akan jelaskan nanti. Opo iki perubahan keras opo sebentar Bapak Ibu. Di masa atau di waktu yang semakin sempit. Ya. Suatu perbuatan yang diulang-ulang itu sudah menjadi gaya hidup. Ya. Jadi saya sebut keras karena apa? Satu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itu nagih. Seperti Pak Eras sering ngomong, taste-nya udah dirasa. Rasa dunia itu udah dirasa. Udah dikecap, udah enak. Korupsi itu enak. Uang banyak. Dan itu akan nagih. Itu maksudnya. Jadi ketika kita tahu teladan hidup finishing well itu Yesus Kristus. Ketika kita evaluasi, aduh mak jauh kali. Usiamu berapa? 50? 55? Oh, itu ibarat besi udah gak ada lenturnya masih dikit tuh. Kalau masih muda kan masih banyak nih, begini nih. Kalau yang sudah gocap, golak, cap. Liu seu 65. Wow. Makanya saya sebut lakukan perubahan yang keras. Total. Harus berani kita melakukannya. Karena udah kita kecap. Sadar bahwa kita akan mati. Sadar kita banyak dosa. Sadar kita banyak salah. Kalau nggak berubah ini nggak finishing well ini. Lakukan perubahan. Total dan keras. Ya. Nah. Yang pertama, evaluasi sebagai pengusaha Kristen. Ya, kalau kita temukan kekayaan kita itu, maaf banyak hasil sancit, Pak. Jurus ular, tipu-tipu. Ya, memang kadang-kadang perjalanan hidup kita itu begitu ya. Kita sebagai suami, sebagai bapak, pingin mempersembahkan yang terbaik, menyediakan yang baik bagi anak-anak kita, ya toh? Tapi kadang-kadang ketika keadaan sulit, waduh, kita masa bodoh prosesnya. Sebedetei, kata si Kabayan. Nggak persoalan, yang penting hasil. Itu terjadi dan saya juga mengalami hal itu. Tetapi kalau kita disentuh oleh kebenaran, maka kita harus berubah. Nah ketika kita evaluasi, kita menemukan, kita banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Harta kekayaan yang menumpuk itu didapat dengan cara yang tidak benar. Walaupun banyak orang melakukannya, kita sudah terjebak di situ. Saran saya, kalau didengar, ya saya kan pengkhotbah itu ya mengajak, ya cucilah kekayaanmu. Apa nih Pak? Money laundering ini. Cuci kekayaanmu. Artinya begini, kita kan tidak tahu mau kita ganti kemana ya. Nggak tahu kita. Nah saran saya adalah, lakukanlah kegiatan kemanusiaan. Ya. Kegiatan sosial, membantu orang miskin, menyekolahkan anak-anak miskin. Siapa tahu itu dulu jatah mereka yang kita ambil dari negara, sehingga mereka nggak dapat.
Dan kalau boleh saya menghimbau, memberi saran, libatkan keluargamu untuk melakukan mission trip ya ke daerah, ya berbagi kasih, libatkan mereka. Kalau kita bisa bawa mereka ke Eropa, ke Amerika, ke Israel, keliling dunia, saya menyarankan bawa juga keluargamu untuk trip. Ya bisa saja ke Gunung Sitoli bisa, ke Teluk Dalam bisa, ke Sonogewu bisa, ke Papua bisa, ke mana ya bertahap selama tidak mengganggu waktu. Mengapa? Sebagai warisan, teladan bagi mereka. Papamu ini dulu bajingan, tukang suap, tukang korupsi. Kekayaan ini didapat dengan tidak benar. Papa sadar, oleh karena kebenaran papa mau berubah. Begitu, paten jadinya. Paten. Yang kedua tentu jangan lakukan lagi cara-cara itu. Nah, evaluasi sebagai pejabat. Saya pikir lakukan hal yang sama ya. Mau kita kembalikan kemana? Mau transfer ke negara, tangkap lo. Tapi kan sudah bertobat, Pak. Saya mau balikkan ke negara. Negara tanya, uang apa ini kau kembalikan? Nah, saran saya sama ya. Lakukanlah kegiatan sosial, kemanusiaan, bantu orang miskin ya. Ada contoh dalam Alkitab tuh pemungut cukai ya. Zakeus ya. Wah, ketika dia disentuh oleh kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya dalam otaknya. Dia tidak berdebat kiri kanan. Langsung mengubah hidupnya. Setengah dari kekayaanku ku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang ku bodohi, ku jurus ularkan, ku sancitpakan, ku tipu-tipu, ku ganti 4 kali. Wah, hebat. Ada contoh ya. Jadi tentu setelah kita melakukan itu, jadilah pejabat yang bersih, jadilah pejabat yang jujur. Kita membawa nama Tuhan loh di sana. Ya, bukan nama pribadi kita saja. Perjalanan hidup ini berliku-liku. Ya, bisa saja kita melakukan itu karena ketidakpahaman, ketidakketahuan kita tentang, apalagi ditekan oleh ekonomi, bisa saja. Tapi sebelum kita berakhir, kita harus membenahi semua itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, evaluasi sebagai rohaniawan, pendeta, gembala jemaat, ketua sinode, ketua STT, dan pembicara internasional. Ya, kita lihat kasusnya apa. Kita harus selesaikan kasus demi kasus. Harus dibereskan sesuai dengan kasusnya. Jangan didiamkan. Tidak usah gengsi. Gengsi itu tahu Bapak Ibu, harganya mahal banget. Mahal sekali harga gengsi itu. Tapi kalau dijual, tidak ada yang mau beli. Coba, siapa orang mau beli gengsi? Tapi harganya sangat mahal. Bisa mengorbankan banyak orang. Kalau kita nonton film seri silat Cina itu ya. Terjadi gontok-gontokan dalam kerajaan itu karena gengsi. Ya, saya punya film silat Jenderal Yang Ye-se. Ada, saya hafal betul. 6 apa 7 anaknya itu. Yang bernama Yang semua itu. Jadi nggak usah gengsi. Kita bereskan. Siapa sih manusia yang tidak pernah salah? Siapa sih manusia yang tidak pernah keliru, Bapak Ibu sekalian? Kita harus bereskan. Kan apa? Kita ini rohaniawan, pengajar. Kalau kita sadar kita salah, jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Kita harus berani minta maaf. Kita harus berani mengakui dengan jujur. Supaya seperti lagunya itu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Wah, mantap sekali saudara-saudara. Kita harus bereskan satu persatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengamatan saya, ada yang aneh dengan orang-orang hebat, misalkan Abraham dan Daud. Saya tidak berkata mereka tidak finishing well, karena saya tidak tahu persis atau tidak hadir pada jejak hidup mereka. Tetapi lewat pembacaan Alkitab, menurut saya rodo aneh. Misalkan Abraham. Ketika dipanggil Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3 mengikuti jejaknya, ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai ayat 13.
Itu Abram belum punya anak ya. Dia tertidur bermimpi. Demikian Kejadian 15 ayat 12 sampai 13. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Ini firman atau penglihatan sebelum Abram punya anak. Itu ngeri mimpinya ini. Belum punya anak, udah dapat mimpi budak. Anaknya itu nanti keturunannya, maksud saya, akan menjadi budak. Bukan 1-2 tahun, 400 tahun. Ngeri. Nah, lalu di Kejadian 21 Abraham punya anak dong, ya. Dan di Kejadian 23 Oma Sarah meninggal. Ada yang aneh dengan Abraham ini. Di Kejadian 25 dia menikah lagi. Saya berpikir orang seperti Abraham ini yang udah mapan, anak udah mandiri, seharusnya mengevaluasi atau menebus semua kesalahan, bergumul dengan Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi yang mau diatur. Anak udah mandiri, udah mapan. Mestinya Abraham ini menggumuli mimpinya Kejadian 15. Ya Elohim Yahweh, apa sih artinya mimpi ini? Ngeri. Boleh nggak ini tidak terjadi? Harusnya dia menggumuli itu. Tetapi enggak tuh Bapak Ibu. Dia menikah lagi dengan Keturah. Di masa tuanya, dia tidak berjuang untuk finishing well, menebus kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Dia malah ngurus perempuan muda. Ya, itu pilihan dia. Apakah dia tidak finishing well? Saya tidak tahu. Saya hanya mengangkat fakta. Yang kedua, tokoh hebat yang bernama Daud. Ya. Ketika Daud masih muda, mari kita membaca 2 Samuel 16 ayat 10. 2 Samuel 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ini kisah ini ketika kaum Saul yang bernama Simei menghujat Daud, mengutuki Daud, menjelek-jelekkan Daud. Lalu salah seorang anak buah Daud berkata, Raja, kalau engkau mengizinkan, aku bawa parang, aku menyeberang, aku selesaikan dia. Apa kata Daud yang masih muda? Kata Daud yang masih muda, nggak boleh begitu. Jangan-jangan Tuhan berfirman kepada dia. Untuk apa? Untuk mengutuki aku. Daud sangat rendah hati. Dia tidak tersinggung. Kelihatannya dia tidak tersinggung. Kelihatannya dia tidak marah. Kelihatannya sama sekali tidak tersinggung. Tetapi ketika Daud menjadi raja yang ternama, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ketika Daud sudah tua, udah mau mati, dia nyimpan dendam ternyata. Apa yang diucapkan Daud dalam 2 Samuel 16 ayat 10 itu tidak tulus. Karena apa? Dia nyimpan dendam. Di masa tuanya, apa yang dikatakan Daud kepada raja selanjutnya, yaitu Salomo, keturunannya, perihal Simei yang menghujat dia. 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 10. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Itu sumpahnya pada waktu itu. Sekarang, dia pesan kepada anaknya, udah mau mati. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Artinya mati wajar. Kemudian Daud mendapat perhentian, mati ya. Setelah ngomong begitu, dicatat dalam Alkitab dia mendapat perhentian mati. Dan akhirnya memang Salomo tidak langsung membunuh Simei,
Dia disuruh membangun rumah, tinggal di rumah itu, kamu tidak boleh keluar. Sama aja dengan menyiksa kan, memenjara. Setelah 3,5 tahun, akhirnya Simei pun keluar dan dia dipenggal kepalanya oleh Salomo atas saran papanya Daud. Ternyata Daud nyimpan dendam. Wih, ngeri pisan ngeri. Jadi apakah Daud tidak finishing well? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi ini fakta. Nah, beda dengan Paulus di akhir khotbah saya ini. Paulus itu finishing well. Bukan hanya soal pelayanan. Tapi terhadap orang-orang yang tidak cocok sama dia itu dia finishing well. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 11 ya. Kita lanjutkan pembacaan. Ada satu judul khotbah yang suatu saat bisa saya khotbahkan yang sangat menarik. Yang akan saya beri judul nanti, jemputlah Markus bagiku. Tapi nanti. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lanjut, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Dia mau finishing well. Siapa ini Markus? Yohanes Markus. Ini bukan penulis Injil Markus ya. Yohanes Markus keponakannya si Barnabas. Barnabas ini satu-satunya yang berdiri tegak di hadapan orang-orang percaya membela kerasulan Paulus. Walaupun Paulus tidak menyaksikan Yesus secara langsung, tidak tinggal bersama-sama, tapi saya membela dia bahwa dia rasul Kristus. Itu kata Barnabas. Akur mereka. Suatu saat mau pelayanan bareng nih. Sebagai om ingin dong keponakannya itu ikut pelayanan. Kita ajak Yohanes Markus yuk. Apa kata Paulus? Enggak. Saya tidak sudi membawa orang-orang yang pernah meninggalkan aku dalam pelayanan. Akhirnya Paulus dan Barnabas ribut. Ributnya itu ngeri. Suatu saat saya akan mengkhotbahkan judul khotbah, jemputlah Markus bagiku. Yohanes Markus. Tapi di masa tuanya, Paulus bukan hanya finishing well dari segi pelayanan. Dari segi kebersihan hati, kesucian hati. Terhadap orang yang berseberangan dengan dia pun, dia bereskan. Dia minta supaya anak rohaninya Timotius, tolong jemput Yohanes Markus. Aku perlu, pelayanan dia penting bagiku. Bagaimana dengan Demas? Yang meninggalkan dia. Mencintai dunia. Apakah Demas ini karakter orang yang hanya menyenangkan hati Paulus? Dengan tujuan-tujuan yang tidak benar? Saya juga tidak tahu. Tapi Paulus beberapa kali menyebut Demas. Sampai akhirnya Demas mencintai dunia. Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya waktu untuk berakhir dengan baik. Apapun profesi kita. Apapun jabatan kita. Yuk, kita berakhir dengan baik. Tidak ada orang yang sempurna. Belum ada orang yang sempurna. Tapi kita berproses menuju kesempurnaan. Seperti moto sinode gereja kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada sebuah lagu yang kita nyanyikan ya, yang saya beri judul Finishing Well, dan di akhir lagu ini kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ku akhiri dengan sempurna perjalanan hidup ini. Sekian lama hidup di bumi, mengabaikan keberadaanmu. Ku akhiri dengan sempurna pelayananku padamu. Sekian lama aku melayani,
masih Engkau temukan kesalahan. Finishing well, finishing well. Ku akhiri dengan sempurna, melayani, bekerja sesuai kehendak-Mu. Hanya lakukan apa yang benar. Finishing well, finishing well. Ku akhiri dengan sempurna, hidup berkenan sesuai kehendak-Mu. Tujuan akhir perjalanan hidup ini. Finishing well, finishing well, finishing well. Ku akhiri dengan sempurna, melayani, bekerja sesuai kehendak-Mu. Hanya lakukan apa yang benar. Finishing well, finishing well. Ku akhiri dengan sempurna, hidup berkenan sesuai kehendak-Mu. Tujuan akhir perjalanan hidup ini. Bapa Surgawi, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk berakhir dengan baik, untuk finishing well. Kami tahu tidak ada kebenaran lain yang harus kami ikuti selain kebenaran ini Tuhan. Meski sekarang kami masih compang-camping di hadapan-Mu, kami kadang munafik, kami palsu, kami tidak jujur. Tapi kami mau berubah ya Tuhan. Kami tahu tidak ada jejak lain yang harus kami ikuti selain jejak kebenaran hidup Tuhan Yesus. Tolonglah kami, supaya kami menjadi usahawan yang bersih, pejabat yang bersih, hamba Tuhan yang bersih. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.